Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musrifatun Nur dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan mini research tentang pengaruh diskon terhadap minat beli mahasiswa Universitas Serang Raya pada marketplace Shopee. Nah, yang pertama itu bab 1 ada latar belakang. Nah, untuk menulis latar belakang ini, yang pertama dari umum lalu ke khusus. Nah, di sini ada kemajuan internet di Indonesia mengubah cara hidup masyarakat dengan 77% penduduk menggunakan internet pada Januari 2023. Nah, hal ini mengubah metode pembelian menjadi lebih mengandalkan belanja online. Diperkirakan sektor e-commerce akan menyumbang 4,66% terhadap PDB pada tahun 2024. Shopee sebagai marketplace terbesar mencatat 2,3 miliar kunjungan pada 2023. Dan minat beli konsumen dipengaruhi oleh diskon yang efektif menarik pembeli. Nah, penelitian ini akan meneliti pengaruh diskon terhadap minat beli mahasiswa di Universitas Serang Raya pada Shopee. Nah, selanjutnya ada identifikasi masalah. Di sini ada dua identifikasi masalah. Yang pertama, adanya keraguan dalam minat beli mahasiswa Universitas Serang Raya di marketplace Shopee karena potongan harganya. Nah, yang kedua, adanya ketidakpastian mengenai seberapa efektif diskon dalam menarik minat beli mahasiswa Universitas Serang Raya. Nah, selanjutnya itu ada rumusan masalah. Nah, diskon ini sebagai X1-nya dan minat beli ini sebagai Y-nya. Nah, di sini apakah terdapat pengaruh diskon terhadap minat beli? Nah, selanjutnya itu ada bab 2 tentang kajian teori. Nah, di sini ada pengertian minat beli. Nah, untuk minat beli merupakan sebuah perilaku konsumen di mana memiliki keinginan untuk memilih, menggunakan, mengkonsumsi, atau bahkan menginginkan suatu produk yang ditawarkan. Itu menurut Yoga dan Pratiwi 2022. Nah, menurut Kotler dan Keller dalam Yoga dan Pratiwi 2022 mendefinisikan minat beli sebagai bentuk tindakan dari konsumen di mana mereka memiliki keinginan untuk mengkonsumsi suatu produk yang ditawarkan. Nah, di sini juga terdapat indikator minat beli. Yang pertama itu ada intention, yaitu perhatian calon konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh produsen. Nah, yang kedua ada interest, ketertarikan calon konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh produsen. Yang ketiga ada desire, keinginan calon konsumen untuk memiliki produk yang ditawarkan oleh produsen. Yang keempat itu ada action, yaitu calon konsumen melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan. Nah, untuk indikator ini bisa digunakan untuk pengisian kuesioner. Selanjutnya ada kajian teori. Nah, untuk pengertian diskon, menurut Sonata dalam Putri et al. 2024 menyatakan bahwa diskon adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli untuk menarik perhatian dan merangsang keinginan konsumen dalam membeli produk tertentu. Nah, diskon adalah bentuk penghematan biaya yang ditargetkan konsumen yang dibandingkan dengan harga reguler menurut Sedana Yoga et al. Dalam Rahmawati et al. 2023. Nah, di sini juga terdapat indikator diskonnya, yaitu yang pertama besarnya pengurangan harga, yang kedua jangka waktu pengurangan harga, yang ketiga jenis produk yang mendapatkan pengurangan harga. Nah, indikator diskon ini juga bisa digunakan untuk pengisian kuesioner. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, atau untuk menambah referensi.
Nah, di sini kelompok 1 ini menggunakan 4 penelitian terdahulu. Yang pertama itu ada pengaruh promo diskon dan gratis ongkir kirim e-commerce Shopee terhadap minat beli masyarakat di Kecamatan Beji, Kota Depok. Yang kedua, ada pengaruh program voucher diskon dan program gratis ongkir kirim terhadap minat beli ulang pada aplikasi Shopee Food. Nah, yang kedua, pengaruh live streaming, selling, review produk, dan diskon terhadap minat beli konsumen pada e-commerce di Shopee. Nah, yang terakhir, pengaruh citra merek dan price diskon terhadap minat beli konsumen di Tokopedia. Nah, selanjutnya ada metode kuantitatif. Nah, metode penelitian kuantitatif ini merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Nah, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Nah, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah diterapkan. Itu menurut Sugiono 2023. Nah, untuk kelompok ini, penelitian ini menggunakan quantitative survey. Itu yang dilakukan untuk pengumpulan data menggunakan kuesioner. Selanjutnya ada populasi data. Nah, populasi data penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Serang Raya yang menggunakan aplikasi Shopee. Nah, jadi pengumpulan datanya itu menggunakan kuesioner dan untuk kuesionernya ini dituju pada mahasiswa Universitas Serang Raya. Nah, untuk sampel datanya ini, untuk teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi sampel atau responden pada penelitian ini, yaitu mahasiswa Universitas Serang Raya yang menggunakan aplikasi Shopee. Selanjutnya itu ada hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian dengan uji T ini bertujuan untuk pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial. Nah, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikan peran secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan mengkonsumsikan bahwa variabel bebas lain dianggap konstan. Nah, di sini untuk H1-nya ini diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan diskon terhadap minat beli. Selanjutnya ini bab 4 ada uji validitas. Nah, validitas ini ada perbandingan R hitung. Nah, R hitung ini lebih besar dari R table, itu dinyatakan valid, dan R hitung ini lebih kecil dari R table, itu dinyatakan tidak valid. Nah, di sini terdapat tabel yang sudah diuji. Nah, untuk melihat nilai signifikannya, sig-nya ini kurang dari 0,05 itu valid, dan sig lebih dari 0,05 ini tidak valid. Nah, di sini yang warna kuning ini itu menyatakan sig-nya ini valid karena sig-nya itu 0,000. Jadi kan sig ini lebih dari 0,05 itu tidak valid. Karena perhitungannya tidak lebih, maka dinyatakan valid. Nah, untuk person correlation-nya itu ada 0,01
0,866, 0,879, 0,7989, 0,684, 0,848, 0,842. Nah, di sini dinyatakan R hitungnya itu valid karena lebih dari R table. Nah, selanjutnya itu ada yang Y-nya. Yang tabel pertama ini yang X-nya dan tabel yang kedua ini Y-nya. Sama saja seperti yang X. Jadi jika signya ini kurang dari 0,65 maka valid, dan sig lebih dari 0,5 ini tidak valid. Dan perbandingan R hitungnya juga sama. Jika R hitung Pearson atau correlation lebih dari R table maka dinyatakan valid. Jika R hitung kurang dari R table maka tidak valid. Nah, selanjutnya ada uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Nah, di sini ada nilai Cronbach alpha if item delete lebih dari 0,6 atau 0,7 atau 0,8 dinyatakan reliable. Nah, di sini data hasil pengolahan data menggunakan SPSS. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini ada 8 pertanyaan kan. Nah, di sini datanya yang ditanda kuning ini Cronbach alpha if item delete itu lebih dari 0,6, 0,7, 0,8. Itu datanya ada 0,873, 0,870, 0,888, 0,910, 0,877, 0,878. Nah, ini dinyatakan reliable karena lebih dari 0,06 atau 0,7 atau 0,8. Nah, selanjutnya itu ada Cronbach alpha if item delete yang Y. Ini juga sumber pengolahan data menggunakan SPSS. Nah, ini juga sama karena lebih dari 0,6 sampai 0,8 maka ini dianggap reliable karena melebihi angka 0,6 sampai 0,8. Nah, selanjutnya ada uji hipotesis di mana nilai sig kurang dari 0,05 artinya hipotesis diterima. Nah, untuk nilai sig lebih dari 0,05 artinya hipotesis ditolak. Nah, untuk perbandingan nilai R hitungnya, untuk nilai perbandingan T hitungnya, T hitung lebih dari T table maka hipotesis diterima. Dan sebaliknya, T hitung kurang dari T table maka hipotesis ditolak. Nah, di sini ada tabelnya. Nah, untuk hasil dan pembahasannya, jadi uji validitas menunjukkan bahwa nilai R hitung lebih dari R table sebesar 0,2826 dan tingkat sig kurang dari 0,05. Jadi tiap-tiap butir pernyataan dari setiap variabel adalah valid dan layak. Nah, uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha lebih dari 0,60 maka berarti bahwa kuesioner yang merupakan indikator-indikator dari variabel tersebut adalah reliable atau handal. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengujian bahwa penelitian ini menghasilkan nilai reliabilitas pengujian masing-masing variabel di atas 0,60. Nah, maka hipotesis yang dinyatakan diskon berpengaruh terhadap dan signifikan terhadap minat beli telah diterima atau terbukti. Nah,
Untuk kesimpulan ini terdapat pengaruh secara signifikan antara diskon terhadap minat beli. Diskon memiliki arah hubungan yang positif terhadap minat beli, artinya bila diskon meningkat maka minat beli akan meningkat. Nah, untuk sarannya bagi perusahaan Shopee diharapkan lebih meningkatkan nilai diskon guna menarik lebih banyak konsumen dan meningkatkan minat beli di aplikasi Shopee. Nah, untuk penelitian berikutnya, bagi pihak lain apabila ingin melakukan penelitian dengan variabel-variabel yang sama yaitu diskon terhadap minat beli, diharapkan melakukan penelitian dengan menambah jumlah variabel atau menambah jumlah sampel. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.